Terus Pak, kan cerita masyarakat di sini kan banyak yang berkembang Pak. Ada yang konon Syekh Anom itu nyusul gurunya Syekh Abdul Awal itu ke Mekah. Itu benar apa enggak Pak? Atau ada sisi lain atau karomah yang beliau sampai sekarang masih diceritakan oleh masyarakat? Itu betul. Menurut cerita mbah kami itu memang mengamini itu ya, iya, mengamini itu. Betul. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit versi ya Pak. Karena banyak cerita. Tapi kalau yang dari sini itu versinya Syekh Anom di sini karena sudah didului oleh Syekh Abdul Awal. Dia merasa akhir sudah ada yang dulu di daerah tekan sendiri Syekh Abdul Awal. Jadi layaknya seorang ulama dulu kan, iya, yang muda pasti lebih tawaduk menganggap bahwa Syekh Awal itu lebih tua. Karena akhirnya beliau ya sowan ke Syekh Abdul Awal untuk minta bimbingan, sekaligus Syekh Awal dipun angkat gurunipun walaupun tidak dari kecil. Iya. Jadi memang baru bertemu setelah beliau di sini mungkin ya Pak. Iya. Untuk cerita dari masyarakat sendiri terkait dari itu kan tadi karena menyusul beliau naik haji. Untuk cerita-cerita lain dari sekitar masyarakat sekitar itu apa aja? Ya, untuk yang haji terus kejadian yang salah satu karomah beliau itu ketika beliau kan tinggalnya rumahnya kecil. Rumahnya kurang lebih antara 4 atau 3 meter itu, 4 kali 3, sangat kecil itu ya Pak. Panggung itu. Ya. Jadi ada salah satu kesepuhan, beliau juga membawa utusan santrinya satu ingin membuktikan, karena mendengar di Petanan itu ada di Wadas ada seorang ulama yang terkenal kewaliannya. Beliau mutus santrinya untuk sowan ke sini. Setelah nyampe di sini, ya santrinya itu yang betul-betul salah satu ada yang kejadian yang aneh, karena rumah Syekh Anom dan ukuran kecil begitu itu terus miring ke selatan, miring, terus cagaknya itu tiangnya yang untuk nyangke penumpang itu dari utara. Ya, jadi miring ke selatan malah disangkanya baliknya berarti ya. Itu sudah kejadian yang memang sudah dibuktikan itu ya Pak, sampai sekarang. Dari utusan tadi akhirnya semua kan dipersilahkan masuk oleh Syekh Anom dengan perintah guru beliau. Ada salah satu yang istilah cara dulu menjajalah uji ya Pak, uji ilmuwan. Terus gurunya pakai itu keranjang itu. Apa itu? Keranjang Indonesia apa niku? Keranjang niku madai toyo niku saged penuh. Di sini Pak, di situ toyo. Tamu tersebut karena izin dari guru beliau saged madai toyo penuh kali keranjang. Akhirnya Mbah Anom niku betul gelas sakit
niku diaturaken kali si tamu niku wau ken madai kali gelas. Ceritanipun wau sing keranjang mawon saged mundung dilebetaken teng sawi kesah mboten mboten kepek. Itu ngoten. Begitu niku pun kagum si tamu niku. Nah, akhirnya diyampaikan mlebet sedaya jumlah sing santri niku nggih. Niku lebih dari 40-an. 40-an rombongan niku nggih Pak, dengan rumah ukuran segitu nggih Pak. Niku tetap sedaya kan Mlebet. kan mlebet. Nah, tapi setelah mlebet niku mboten kepeksa. Tesi longgar berarti niku nggih. Berarti riyen niku kathah sing intine menguji kesaktian atau bahasanya karomahnya nggih ngoten. Akhirnya bareng mlebet sesuai ya perilaku seorang ulama, seorang kasih nggih semua dipun jamu. Waline Gusti Allah niku. Ya, di tengah-tengah jamuan tersebut Syekh Anom niku napa dawuh Nggih. pesen sedaya balung-balungan niku ampun ngantos dipun bujang. Dikempalaken malih niku nggih Pak. Kempalaken mawon ampun ngantos dawah teng lemah nggih nggih. Nah, kemungkinan salah satu tamu tadi berpikiran jangan-jangan wonten apa Sesuatu nggih. wonten nekat buang teng lemah niku nggih teng lemah ndak napa kejadian sing aneh si balung niku wau dados ayam maneh. terus ayam ya sisi mau petunjuk guru Nggih. muga Syekh Anom kok napa wau dadi ayam pun dipetoni kasun niku kan bucal kersane menurut cerita men kasun niku malih dadi kubuk cara bahasa mbiyen apa belacan lah Belacan nggih. tapi begitu diontalaken kasun niku Utuh mboten niku nggih. langsung Mboten berubah dados belacan niku nggih. Kadang ya nek cerita saking masyarakat sekitar terkait karomah beliau gitu. Terus punten nggih nek Rin berarti Mbah anu niku nama lainnya niku enten mboten? menurut kan dulu pernah kecil kata nyantri di sebelum di sini masih kecil itu di Somalangu nggih. ada namanya Ali atau siapa Ali. itu saya pernah dengar itu dari Gus Afif Iya. tapi saya itu nyambung saya pernah ketemu kesepuhan dari daerah Temanggung itu saya disuruh bawa tanah Syekh Anom Saking mriki. belum ngertos nama kecil sekaligus beliau sedanipun hari apa belum ada kesepuhan Temanggung akhirnya pun begitu filosofian terus piampai melekat malih sudah bisa dari buku nama Ali pun Abu Ali si Semal kan Ali dan ini member Abu Ali mungkin cara tiang mereka ini men kepenak lengu ucapakan ya Pak terus disebutnya Ali mawon ini Ali itu ada kemiripan dari inspirasi orang kesepuhan di Temanggung itu namanya Abu Ali itu nama kecil beliau. Kalau dalam buku sini kan cuma Pangeran Anom setelah pulang dari Mekah jejuluk Sidakarsa. Artinya pun apa niku Pak? Sidakarsa cara udah maknanya jadi kersa kemauan ini. Karena punya niat akhirnya jadi. Jadi apa yang
diinginkan itu. Asalkan benar-benar niat. Yang gitu. aneh kan umumnya kalau pulang haji kan namanya Berubah. Abdul siapa? Nah, ini kok Sidakarsa. Sidakarsa niku nggih. Aneh lagi. Catatan buku niku nama pengen setelah pulang dari Mekah jejuluk Sidakarsa. Tembunge ngoten. Oh, Teng iya. buku sing tenggen mriki sing kula Jepang. Bukune pun ya tua tahun pinten. Terus Pak, dugi sepriki niku enten mboten tilarane sing tesi terjaga napa niku gaman napa masjid napa niku sing tesi enten dugi sepriki niku. Untuk yang di sini peninggalan yang masih ya cuma itu yang digunakan dulu ketika beliau tempat tinggal, yaitu di Rumah ada sumurnya. sumurnya nggih. Untuk istilah pusaka beliau, untuk yang di sini kayaknya sudah tidak ada yang nyimpan. Tapi pernah ada Pak. Pernah ada masih memang. zaman kakek buyut saya itu pernah, itu sejenis kujang. Cara wong Jawa ngarep kodi napa itu zaman awal itu katanya disambut kali Mbah Yai Mbah Kiai Mahfud Semalang. Untuk yang lain terus wau singgo mangkat haji lopeng atau Bekong niku nggih. itu. Jadi bekong itu dari kelapa. Kalau mancung kan yang di atas kelapa. Oh, nggih. Kalau versi mereka mancungnya dinaiki garwanya Syekh Hanom. Bokeng apa? Bekong ya itu. Bekong yang sing ngajeng niku Nggih. nggih. Teng Kelari niku ngajeng. Oh. Jadi Syekh Hanom numpak niku garwane Numpak mancung niku. itu. Kalau cerita dari sini. Mung kalih garwane tok niku nggih. Nggih. Mboten. Kalih larene mboten. Mboten, niku sekamil. Oh. Amin. Kebetulan beliau ingin minum, Nggih. dan akhirnya saya minum ambil pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa nggih. Setelah di Kelupas lah niku nggih. pas itu kan untuk minum, baru setelah diminum Nggih. cerita itu saya minum kan seolah-olah sudah ada di tengah lautan, numpak niku. Numpak Blokong niku. Setelah selesai minum, beliau munajat minta pada Allah, ya ada petunjuk, itulah kendaraanmu yang untuk bisa nyusul gurun. Ya, nampak niku beliau bisa nyusul Syekh Abdul Awal perjalanan. Ya, setelah bisa nyusul, akhirnya berangkat bersama. Wafilat kayak gitu. Si mancung kali bekong niku menurut versi mereka niku disuwun kali Syekh Abdul Awal. Syekh Abdul Awal niku nggih. Sampean sing iso numpak tapi iki tak jaluk aku sing duwe. Sejarahnya itu berarti. Jadi Memang yang naik itu Syekh Anom, tapi yang memiliki jadinya Syekh Awal. Kalau versi dari warga sekitar sini. Gini Pak, terkait buku itu masih ada nggak? Masih ya, yang buku dari itu yang nulis apa Mbah, itu yang tadi ada Sehanom diutus di sini itu. Saya tahu dari buku itu. Dari buku itu. Berarti bukunya masih rapi, maksudnya masih terjaga dengan baik. Masih, cuma sudah. Iya, karena termakan usia, karena termakan usia. Ya, nanti bisa. Ya, berarti memang bukti beliau itu masih ada sampai sekarang, bahwa beliau diutus dari Demak
oleh sang guru datang ke sini untuk syiar Islam sekaligus sebagai bukti lainnya Iya. dari beliau bahwa ketika ada keniatan beliau bermunajat, insya Allah terkabul. langsung terkabul. Iya. Terakhir Pak Yai, sebelum menutup teman-teman dari Kilas Balik, pesan moral yang ingin disampaikan Pak Yai untuk teman-teman Kilas Balik sendiri untuk terkait dari kisahnya Syekh Anom, monggo Pak Yai, silakan. Ya, terima kasih. Terus dengan adanya Syekh Anom di sini, kita tahu karomah-karomah beliau itu tiada lain karena untuk kita beliau adalah sesuai nama masjid yang ada. Nama masjid Jadi sini. perilaku Syekh Anom sehari-hari yaitu sebagaimana yang lambang nama masjid yang peninggalan beliau. Nama ini pun apa nih Pak? Sorno Dobes. Sorno Dobes. Arti ini pun apa nih? Maknanya apa nih Mas? Makna. Kata orang-orang memaknai sor itu ngasor, bodoh, pes ngapes, ngasor, ngino, bodoh, ngapes. Jadi Syekh Anom niku mboten asor, tidak rendah tapi merendah. Jadi tidak bodoh, tapi bodoh. Yang alim, cerdas, Tawadu ya Pak. itu cara maknanya. Jadi kita anak cucu atau harapan dari Syekh Anom itu ya, yang tulisan itu untuk akhir zaman anak cucu saya supaya senang mengaji. Jadi itulah nanti Sorno Dobes, ketawaduan beliau sampai beliau bisa nyusul seorang guru karena ada beliau dengan guru, walaupun beliau lebih alim, lebih cerdas, tapi kalau dengan guru dia tetap meyakini bahwa gurunya itu lebih mulia dari beliau. Itulah yang Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang tadi kita kisahkan itu karena ketawaduan beliau dengan sang guru. Terus laku Sorno Dobes tadi dengan bisa bermasyarakat, tidak merasa pintar, tidak merasa dirinya paling tinggi ya Pak. Makanya beliau mempunyai julukan Siddhakarsa karena apa yang menjadi niat beliau, yang beliau ucapkan itu sering terjadi. Nemai secara bahasa wong biyen. Dan ngendika napa nggih terjadi kelakon nggih Pak ya. Pesan saking yang sing kula sampaikan Syekh Anom. Nggih. Jadi seperti itu nggih Pak. Pesan dari beliau yang secara tidak langsung disampaikan dengan dari nama masjid, dan kita bisa mengambil banyak poin dari penuturan Pak Kiai terkait dari karomah beliau yang memang kita sebutkan itu lebih dari hitungan jari, tapi karena terbatasnya waktu kita ambil poin-poinnya saja. Untuk malam ini kita sudah bertemu dengan narasumber yang memang narasumber ini benar-benar bisa memaparkan apa yang jadi pertanyaan saya atau teman-teman yang lain. Oke, teman-teman Kilas Balik, gimana obrolan tadi? Seru ya? Ya, seenggaknya obrolan tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang siapa Mbah Anom, terah dari mana, istrinya siapa, terah dari mana juga, dan peninggalan-peninggalan apa saja yang dia tinggalkan sampai sekarang untuk masyarakat
di sekitar makom Mbah Anom. Nah teman-teman, saya sekarang lagi ada di salah satu tempat peninggalan dari Mbah Anom, yaitu di sini ada sebidang tanah yang konon dulu katanya adalah tempat tinggal dari Mbah Anom, dan di sebelahnya tidak jauh juga itu juga ada sumur, dan sumur itu juga peninggalan dari Mbah Anom, dan sampai sekarang pun sumur itu masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Dan banyak pula para peziarah yang datang ke makom Mbah Anom juga sowan di sini, mandi di sini. Di sini juga ada tempat buat mandi. Mungkin ya bagi teman-teman atau orang-orang lain yang punya hajat atau punya apa, sebelum ziarah mungkin bisa mandi dulu, sering-seringnya seperti itu teman-teman. Ya, dari obrolan tadi mungkin ada satu pembelajaran ya yang saya tangkap tadi juga, siapa tahu bisa berguna buat teman-teman juga, yaitu tentang yang narasumber tadi sampaikan adalah sorno dobes. Apa sih sorno dobes? Sor itu ngasor, no itu ngeno, do itu bodoh, pes itu ngapes. Ya, nah di situ sih kalau menurut penangkapan yang saya tangkap adalah apa yang kita punya di dunia ini sebisa mungkin kita harus merendah. Yang pertama ya mungkin kalau kita pintar, tapi jangan merasa paling pintar. Kalau kita kaya, jangan merasa menjadi orang yang paling kaya. Intinya di hidup itu harus ngasor, harus merendah hati, supaya jalan hidup kita ke depan lebih baik. Ya teman-teman, sebelum video ini berakhir, mungkin ada sedikit pembelajaran yang bisa kita ambil dalam video ini. Yang pertama, jangan pernah hilangkan sejarah, karena sejarah itu bisa buat pembelajaran kita di masa depan. Dan yang kedua, selalu pelihara apa yang sudah diterima dari sesepuh, dari keturunan-keturunan yang terdahulu. Mari kita jaga, mari kita simpan buat besok bekal anak cucu kita, dan supaya mereka tahu bahwa beliau pernah hidup dan pernah ada di masanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.